Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau coba bahas tentang aksen-aksen yang ada dalam bahasa Prancis. Cuman memang ya sayang banget belakangan ini aku suka jarang bikin video. Soalnya ada kesibukan jadi kayak gak bisa gitu. Terus gak bisa bikin video yang researchnya selalu banyak juga kayak biasanya. Jadi kita bahas yang simple-simple aja dulu dalam bahasa Prancis ya. Jadi di bahasa Prancis itu ada beberapa aksen. Nah, misalnya yang mungkin kalian sering lihat adalah aksen yang di atas huruf E, yang ke kanan itu, ada juga yang ke kiri, ada yang juga kayak topi, dan juga yang lain sebagainya ya. Tapi sekarang kita coba bahas dulu satu persatu, kira-kira apa sih gunanya aksen-aksen dalam bahasa Prancis ini. Jadi yang pertama tuh ada namanya aksen aigu. Aksen aigu adalah sebuah tanda petik yang miring ke kanan, biasanya ada di huruf vokal. Jadi misalnya huruf E biasanya ya. Huruf E terus ditambah aksen aigu, bacanya adalah E. Ya, jadi misalnya seperti E dalam tempe atau E dalam sate ya. Jadi bacanya E. Misal dalam bahasa Prancis itu ada banyak banget ya. Misalnya dalam bentuk passé composé kita bisa lihat demander, parler, terus ada apa lagi ya? Ada penser, chanter dan yang lain sebagainya. Jadi dibacanya E. Kemudian ada aksen grave, arahnya itu berbalikan dengan yang tadi ya, yaitu ke kiri. Jadi itu namanya aksen grave, itu sama juga ada di dalam huruf vokal dalam bahasa Prancis. Misalnya seperti la grève atau après dan yang lain sebagainya, ada banyak banget sih ya. Nah, ini juga bisa menjadi pembeda antara beberapa kata dalam bahasa Prancis. Karena ketika kamu menggunakan aksen atau enggak, maknanya akan berubah. Jadi misalnya U dalam bahasa Prancis ya, O dan U. Kalau kita U-nya pakai aksen grave, maka artinya menjadi di mana. Tapi kalau nggak pakai aksen grave, dia menjadi atau. Oke, udah bisa lihat perbedaannya. Kemudian ada juga yang lainnya. Jadi kayak kata la, ya. La ini kalau kamu nggak pakai aksen grave pada A-nya, maka itu akan menjadi artikel definite dalam bahasa Prancis ya. Kan dalam bahasa Prancis ada le lale. Nah, ini la-nya kalau nggak pakai aksen grave. Tapi kalau misalnya pakai aksen grave itu artinya di sana, ya. Jadi misalnya kita bilang laba, ya, di sebelah sana. Ya, jadinya seperti itu. Harus ada aksen grave-nya. Oke, jadi dari tadi kita udah bahas tentang aksen grave, kemudian aksen aigu, dan sekarang kita akan lanjut ke aksen circumflex atau yang bentuknya seperti topi itu. Ya, jadi ini sama selalu di huruf vokal ya. Misalnya seperti apa aja? Sekarang kita lihat contohnya ya. Misalnya seperti j'aime le château ya. A dalam château itu menggunakan circumflex. Kemudian ada juga hotel ya, hotel, U-nya selalu pakai circumflex. Nah, ini juga bisa menjadi pembeda antar kata ketika kamu menggunakan atau tidak menggunakan aksen circumflex. Jadi misalnya seperti kata notre, bacanya sama aja, kayak nggak ada bedanya, tapi kalian lihat dari konteksnya. Oke, jadi kalau notre itu adalah milik kami, yang kalian harus pakai kata bendanya di belakangnya ya. Jadi misalnya notre stylo, notre sac, dan yang lain sebagainya ya, selalu diikuti dengan kata benda. Tapi kalau notre menggunakan aksen circumflex, maka kamu tidak perlu menggunakan kata benda yang ada di belakangnya. Jadi itu udah kayak menggantikan kayak that is mine ya, that is ours ya, kayak gitu. Jadi c'est la nôtre ya, c'est le nôtre itu adalah milik kami, dan yang lain sebagainya ya. Begitu juga dengan votre, c'est votre stylo, c'est votre sac, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalnya votre-nya pakai aksen circumflex, maka dia nggak perlu menggunakan kata benda lagi di belakangnya, seperti sac, stylo, dan yang lain sebagainya itu. Jadi kita tinggal bilang c'est la votre, c'est le votre ya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk aksen circumflex. Jadi ada bedanya tuh mau kamu pakai atau nggak pakai, hati-hati karena maknanya akan berubah. Kemudian ada trema ya. Trema ini atau umlaut mungkin dalam bahasa Jerman ya. Karena aku kurang begitu paham juga istilahnya kalau dalam bahasa Prancis itu adalah trema. Nah, trema adalah titik dua yang ada di atas huruf vokal. Jadi misalnya dalam kata mais ya, i-nya itu ada trema di atasnya. Jadi ketika ada trema, kamu harus baca kata itu. Karena kalau enggak, dia artinya akan lain lagi. Jadi misalnya mais itu artinya jagung, tapi kalau me, ya tulisannya sama, mais juga, tapi bacanya me, karena nggak ada tremanya, itu artinya tapi. Ya, sebuah konjungsi dalam bahasa Prancis. Jadi hati-hati kapan harus menggunakan aksen-aksen ini, dan kapan dia menjadi dibaca karena aksennya berbeda ya, misalnya seperti aksen aigu dan juga aksen grave itu cara bacanya beda, ada yang E ada yang E
ya. Kemudian ada trema ya. Jadi kalau di atas huruf vokal itu ada trema, huruf itu harus kamu baca ya. Seperti kata mais tadi, i-nya dibaca jelas, bukan me ya. Jadi itu adalah pembeda dengan kata yang lain. Oke, jadi itu aja untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton videonya sampai selesai. Sorry aja kalau misalnya ada bising-bising, soalnya ini pertama kali aku rekaman di luar ruangan. Ya, jadi oke deh, sampai jumpa ya. Au revoir.